Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, selamat pagi anak-anak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya ya? Sebelum pelajaran akan saya absen terlebih dahulu. Kelas 10M ya? Bali ada? Ada. Tio? Oke, Amber? Oke, Amber sehat ya? Oke. Arel? Arel sakit apa? Gimana? Oh, sakit gigi? Baik, kemudian Asta? Oke, Dennis? Devin? Oke, Dimas? Dias? Kemudian Ezer? Gali? Gavin, Ibnu, kemudian Kevin, oke, kemudian Krisna, Hakim, Billy, kemudian Baim, Khairul, kemudian Putra, Yosi, Ronde, oke, kemudian Safa, ada ya, Abdi sehat ya? Oke, kemudian Syahid. Oke, Syahid sudah sarapan belum? Sudah, kalau mas sekali. Kemudian Yafi. Oke, Yafi sudah sarapan? Sudah. Kemudian Yafi. Oke, kemudian Yoyo. Oke, terakhir Yuhan. Ada? Yuhan sehat? Kenapa lemas sekali Yuhan? Jadi teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar yang namanya ciri-ciri makhluk hidup ya. Ada yang masih ingat tidak? Coba angkat tangan. Yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa sih makhluk bisa dikatakan hidup? Oke, kenapa? Apa lagi? Apa lagi? Ya, kita apa lagi? Makan dan minum. Oke, kita masih ingat ya berarti ya. Kemudian ada juga yang namanya komponen biotik dan masih ingat tidak? Oke, komponen biotik siapa yang tahu? Komponen biotik itu apa? Komponen biotik adalah semua organisme hidup dalam suatu ekosistem yang juga sesuai dan Oke, pintar, bagus. Nah, absen berapa? Saya akan tambah nilai ya. Absen berapa? Oke, 9. Kemudian contohnya biotik, siapa yang tahu contohnya biotik? Contohnya biotik, oke Ibnu silakan Ibnu. Contohnya biotik Ibnu. Oke, yang keras. Komponen biotik adalah makhluk hidup yang ada di kita memiliki peran fungsi masing-masing dalam menjaga keseimbangan Oke, bagus, pintar. Nah, kemudian ada juga yang namanya komponen abiotik. Nah, komponen abiotik siapa yang tahu? Komponen abiotik.
belajar tentang ekologi bengkel. Tujuannya apa sih? Yang pertama adalah murid dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah yang dihasilkan dari aktivitas otomotif. Kemudian yang kedua adalah murid dapat menganalisis dampak limbah otomotif terhadap makhluk hidup dan lingkungannya, baik itu tanah, air maupun udara. Kemudian tujuan yang ketiga adalah murid dapat merancang solusi atau praktik terbaik untuk pengelolaan limbah otomotif yang bertanggung jawab. Seperti itu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 seperti itu. Nah, kemudian ini ada sebuah berita seperti ini. Diduga abaikan lingkungan oknum pengusaha bengkel mobil membuang limbah kaca di Jalan Merdeka. Ada juga berita yang kedua yaitu aktivitas bengkel di Jelupang milik PT Prisma Auto Sentra ditemukan oleh warga. Karena apa? Karena pembuangan bodi mobilnya ini sampai ke tanah warga sehingga sangat meresahkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah DLHK Banten tutup sementara gudang oli di Serang yang dinilai cemarkan udara. Nah, dari berita-berita tersebut kira-kira bagaimana sih aktivitas manusia dalam dunia otomotif bisa mempengaruhi lingkungan? Nah, di sini ada 2 gambar. Yang sebelah kiri gambar apa? Oke, bengkel mobil yang sebelah kanan? Oke, siapa yang bisa menyebutkan perbedaan kedua gambar tersebut? Oke, yang satu resmi, yang satu tidak. Apalagi? Yang satu? truk. Yang satu iya, yang satu truk gitu ya. Yang satu mobil. Oke. Kalau berdasarkan lingkungannya bagaimana? Oke, pintar. Yang satu bersih, yang satu kok. Nah, kira-kira dari kedua bengkel ini ada tidak limbah yang dibuang? Nah, dalam benak kalian kira-kira apa sih limbah yang dihasilkan dari kedua bengkel ini? Apalagi kampas, bodi, apalagi kompresor, angin bekas. Oke, ada banyak sekali ya. Oke, dan kemudian dari limbah-limbah itu misalkan dibuang sembarangan, kira-kira bagaimana? Akan mencemari lingkungan. Terus apalagi? Mengganggu warga, apalagi? Merugikan lingkungan atau orang lain, gitu ya. Nah, bagaimana sih perasaan kalian ketika melihat sampah bengkel yang berserakan? Gimana perasaan kalian? Misalkan kamu waktu itu di sebelah sama bengkel, ya kan? Kemudian sebelah bengkel itu buang sampahnya sembarangan. Perasaanmu gimana? Emosi, risih, ya kan? Jijik, ya kan? Oke, jijik. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita berkelompok dulu, guys. Untuk berkelompoknya mau saya pilihkan atau pilih sendiri? Oke, siapa yang pengen pilih sendiri? Angkat tangan. Siapa yang pengen dipilihkan? Oke, baik. Kalau kalian pengen pilih sendiri, saya kasih waktu 1 menit untuk memilih kelompok masing-masing. Kelompoknya terdiri dari 4 orang ya. Silakan kita kelompoknya sendiri-sendiri. Oke, silakan berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berhadapan? Nah, kemudian silakan tentukan nama kelompok kalian masing-masing berdasarkan jurusan kelompok. Silakan memberi nama kelompok sesuai dengan komponen otomotif ya. Silakan ya. Silakan tentukan namanya. Nah, satu kelompoknya satu ya, jangan berbeda.
Nanti yang saudaranya yang akan presentasi ya. Turun kaki Silakan dibuka grup WhatsApp-nya, kalian mengisi jurnal refleksi. Jadi ini tugasnya adalah tugas individu. Jadi setiap anak harus mengisi. Oke, silakan dibuka jurnal refleksinya, ada di grup WhatsApp ya. Silakan dibuka, kemudian diisi linknya sesuai pendapat kamu masing-masing. Nah,
tidak hanya bertanggung jawab untuk memperbaiki kendaraan, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan mengadopsi praktik-praktik ekonomi bengkel dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan sehat. Oke, terima kasih, bagus banget kesimpulannya ya. Ada lagi kesimpulan yang lain mungkin? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya berdoa menurut pertanyaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Berarti untuk pertemuan selanjutnya silakan membawa bahan yang kita butuhkan untuk mendaur ulang bahan bekas ya. Oke, saya akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.